Terus lagi. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan tentang fikih kelas 7 semester 1. Lebih khususnya bahas alat-alat untuk bersuci, alat perantara untuk bersuci. Perlu kita ketahui semua adalah bersuci itu membutuhkan sebuah alat. Nah, alat-alat ini yang akan kita bahas. Apa saja alat yang layak dibuat untuk bersuci dan tidak layak untuk bersuci. Kita bahas pengertian bersuci dulu. Yang pertama, bersuci dalam bahasa Arab berarti toharo. Toharo. Toharo ini berarti ya suci, guna untuk membersihkan diri, pakaian, tempat dan lain-lain, sehingga hal ini memang penting dan anjuran dalam syariat Islam. Yang kedua, ada perbedaan bersuci dan membersihkan. Apa perbedaannya? Satu, bersuci secara lahiriah dan bersuci secara batiniah. Secara lahiriah ini ya meliputi kegiatan bersuci dari najis dan juga hadas, membersihkan badan, tempat tinggal, lingkungan, atau hal-hal yang lainnya. Bersuci dari batiniah. Batiniah ini ya berarti ya berhubungan dengan penyakit hati, sehingga hati ini harus disucikan. Membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa, perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud dan lain-lain. Itu termasuk penyakit hati yang layak untuk dijauhi. Hal seperti ini harus disucikan menggunakan dengan cara ibadah. Yang ketiga, ada yang namanya dasar hukum bersuci. Nah, dasar hukum bersuci ini banyak yang dijelaskan dari Al-Quran. Saya cuma mengambil satu saja. Dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 222, Allah Ta'ala menjelaskan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbul mutatahhirin, Allah ini ya suka terhadap orang-orang yang bersuci, mensucikan diri. Sehingga hal yang najis itu kita disunahkan untuk menjauhinya. Yang ketiga, kedudukan air. Kedudukan air dalam bersuci ini berarti alat yang perantara digunakan untuk bersuci. Yang pertama, ada yang namanya air sebagai alat bersuci. Yang kedua, air ditinjau dari pembagiannya. Air yang suci, yang pertama air yang suci mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang suci mensucikan. Apa aja air yang suci mensucikan? Yang pertama ada yang namanya air hujan. Air hujan bisa digunakan untuk bersuci karena hukumnya suci mensucikan. Yang kedua ada yang namanya air dari sumber. Ya, contohnya ya air mata sungai, berantas. Yang ketiga ada yang namanya air laut. Nah, air laut ini juga layak untuk digunakan bersuci. Yang berikutnya ada yang namanya air sungai. Air sungai, contohnya air sungai Solo, Berantas dan lain-lain. Air sumur. Yang berikutnya ada yang namanya air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu yang sudah umumnya layak kita ketahui. Yang ketiga ada yang namanya air es atau air salju. Nah, air salju cuma di Indonesia nggak ada ya, adanya di Eropa sana kayaknya. Nggak tahu gimana air salju itu buat bersuci, dingin banget berarti. Nggak kebayang air kayak gitu. Yang ketiga ada air embun. Gimana air embunnya buat bersuci itu? Prakteknya nggak tahu saya. Yang jelas air embun ini air yang layak atau bisa digunakan untuk yang bersuci. Air putih misalkan yang terdapat di dedaunan atau misalkan malam ditaruh ember sehingga ada air sendiri, itu air embun bisa digunakan untuk bersuci. Dari kesimpulan ini, air-air yang alami dari tanah, dari bumi itu berarti ya layak digunakan untuk bersuci. Dan yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air kelapa itu suci, cuma tidak mensucikan. Misalkan air rawon misalkan, akibat buat wudhu misalkan, atau puasok misalkan, itu nggak bisa dibuat bersuci karena berubah statusnya. Suci cuma tidak mensucikan, alias tidak bisa dibuat bersuci. Air teh misalkan, air kopi misalkan buat wudhu ya nggak bisa, karena dia suci cuma tidak mensucikan. Nah, berarti kalau air kopi kena baju ya nggak apa-apa suci kok, cuma kalau dibuat mensucikan itu tidak bisa, karena air biru mutahhir biru. Ketiga ada air yang bukan najis, berarti air bukan najis ya air yang terkena najis berarti.
namanya air mutanajis, tentunya air yang berubah warna. Misalkan dalam gayung itu air suci kemudian kena tai lalat misalkan. Dilihat, berarti kalau air lalatnya itu tidak merubah warna bentuk rasa berarti air suci berarti. Tiba-tiba air satu gayung itu kena tai ayam misalkan. Nah, dari dalam sisi bau rasa warna udah kelihatan tainya, berarti itu termasuk air najis. Ada yang namanya air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang bekas setelah digunakan untuk bersuci. Nah, ukurannya kurang lebih 2 kula dan bekas pakai telah digunakan bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan bersuci. Dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang sehingga bisa mengganggu kesehatan. Air mustakmal contohnya kita udah wudhu, bekas air wudhunya itu loh, itu namanya air mustakmal. Berarti tidak boleh untuk dibuat bersuci lagi. Ya itu suci cuma tidak bisa mensucikan. Ada air musammas. Air musammas ini air yang kena sinar matahari panas banget, kalau di Indonesia nggak ada. Yang ada di daerah Timur Tengah, kayak Yaman mungkin bisa panasnya sampai 45 derajat. Airnya itu panas banget. Kayaknya saya pernah air sakit derajatnya panas itu buat mie langsung saya celupkan aja udah langsung matang. Sangat panasnya. Ini namanya air musammas. Nah, air musammas makruh untuk bersuci karena panasnya. Benda-benda sekarang benda apa saja yang benda selain air yang bisa digunakan untuk bersuci? Yang pertama ada namanya benda padat. Benda ini selain air digunakan bersuci adalah menyerap air. Contohnya kayu, tisu itu bisa digunakan untuk bersuci. Bersuci dengan batu agar hasilnya bersih sekaligus mensucikan maka harus memenuhi syarat-syaratnya. Apa aja? Kalau misalkan kita di tengah hutan misalkan atau di gunung nggak ada air terus pingin berak, pingin kencing misalkan, gimana pakaian ini nanti tidak terkena najis kalau dibuat sholat, ya harus menggunakan batu. Ada caranya sendiri. Yang pertama apa? Menggunakan 3 buah batu. Nah, batu satu nggak boleh, batu sekali dipakai harus dibuang, nggak boleh batu 3 kali dibuat 3 kali. Batu yang digunakan dapat membersihkan, belum mengering, belum berpindah, tidak bercampur, tidak meluber. Ya, nggak boleh meluber. Batu dalam keadaan tidak basah, nggak boleh basah, batunya harus kering. Batu yang dalam keadaan suci. Misalkan batu kena tai ayam terus buat menghilangkan kencing misalkan, yang nggak bisa. Menggunakan benda padat selain batu dalam kondisi tidak ada air yang suci mensucikan dan batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mensucikan buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan benda-benda lainnya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan hukum fikih, memperbolehkan melakukan analogi kias yang menghasilkan kesimpulan dan tidaknya mengganti batu sebagai alat bersuci. Nah, selama belum menemukan air dan batu, kita juga dapat mengamati untuk menemukan benda-benda lain seperti tisu, ranting, dedaunan kering yang dapat digunakan untuk bersuci. Terus apa hikmah dalam menggunakan alat bersuci? Ada beberapa hikmah. Yang pertama, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Nah, air bersih kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia membutuhkan air dan juga volume air yang layak digunakannya. Yang kedua, apa hikmah untuk bersuci ini? Yang kedua, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan lain-lain. Ada yang namanya tasamuh, tatawur dan juga ibtikar. Apa tawazun? Tawazun adalah prinsip berkesinambungan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai kehidupan. Keseimbangan ini membimbing kita dalam beragama untuk selalu mempertimbangkan 2 aspek, yaitu aspek akhirat dan juga dunia. Yang jelas akhirat lebih diutamakan karena dunia hanya sementara. Sebagian hadis Nabi menjelaskan dunia masruatul akhirah. Dunia itu ya tempat cocok tanam, nanti di akhirat hasilnya. Kalau cocok tanamnya udah bagus, hasilnya juga bagus. Itu juga sebaliknya. Nah, ada yang namanya kebalikan dari tawazun adalah tatawur, tataruf, melampaui batas. Contoh, penggunaan air untuk bersuci hanya dilihat dari bentuk ibadah murni karena Allah Ta'ala semata. Semua ketentuan untuk menjadikan sahnya bersuci dipenuhi, tetapi tidak peduli apakah penggunaan air itu secara
lakukan berlebihan atau tidak. Yang jelas sesuatu yang berlebihan itu haram. Kata Allah Ta'ala, inna mubadirin akan mengakhwana sayyatin maka syaitan lebih kafuro, kata Allah Ta'ala. Jadi haram, tabir itu haram. Ada orang Quran juga di sini. Tatawul wal ibtikar merupakan prinsip dinamis dan inovatif yang mengantarkan umat Islam memiliki keterbukaan terhadap perubahan sesuai dengan perkembangan zaman demi tercapainya kemaslahatan umat manusia. Contoh, pada zaman Nabi yang digunakan alat bersuci adalah air dan juga batu. Zaman terus berubah seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Perubahan seringkali berakibat sulitnya menemukan air dan batu sebagai alat bersuci ketika berada di pesawat terbang, kereta api atau bus. Berarti apa? Yang menggunakan tisu, sebab di zaman Nabi nggak ada. Prinsip tatawur dan ibtikar akan menjadikan kita selalu bersikap positif terhadap setiap bentuk perubahan karena itu termasuk bagian dari sunatullah. Contoh, ketika tidak menemukan air dan batu di pesawat terbang untuk bersuci, maka kita diperbolehkan kesempatan luas untuk menerapkan metodologi kias. Dengan metode ini maka akan dihasilkan kesimpulan inovatif bahwa tidak hanya air dan batu yang dapat digunakan bersuci. Contohnya apa? Kain misalkan boleh, nggak harus batu. Rangkuman, ada beberapa rangkuman yang udah pembahasan tadi. Yang pertama, bersuci memiliki arti bersih dari segala kotoran, baik kotoran luar atau kotoran dalam, namanya bersuci. Dan dalam ini kotoran hati, contohnya sombong, riya, takabur. Dua, ditinjau dari kedudukannya dan hukum penggunaannya. Air dibagi menjadi 3 kategori, yaitu air yang suci mensucikan, air yang suci tidak mensucikan, air mutanajis atau air yang terkena najis. Yang ketiga, sebagai pengganti air, batu dapat digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama apa? Satu, menggunakan 3 buah batu. Nggak boleh satu batu dibuat semuanya, nggak boleh, kan, tapi satu dibuang gitu. Batu yang digunakan dapat membersihkan. Ini nama istilahnya kalau di fikih biasanya itu istinja biasanya. Najis belum mengering, najis belum berpindah, najis tidak bercampur dengan benda lain, najis tidak meluber, batu dalam keadaan tidak basah, batu dalam keadaan suci. Yang keempat, diperbolehkan menggunakan benda padat selain batu dengan syarat memiliki kriteria: 1, suci, padat dan kering, mampu menyerap, menghilangkan dan membersihkan, bukan benda yang dihormati atau benda yang dimuliakan gitu. Kayak uang misalnya nggak boleh dibuat istinja. Misalkan ada uang dibuat membersihkan kotoran tai atau kencingnya, nggak boleh, karena uang ini ya berharga, jadi sesuatu yang tidak dimuliakan. Nah, contohnya kertas atau apa yang bisa menyerap. Renungan, ada beberapa renungan. Bersuci dari najis dan hadis dan hadas merupakan perintah Allah Ta'ala yang harus dilaksanakan. Berarti kalau bersuci itu adalah termasuk anjuran Rasulullah, sementara menjauhi hal yang najis itu juga anjuran juga. Contohnya pakaian misalkan ini kena tai ayam misalkan, berarti kita disunahkan untuk tidak memakai pakaian ini, harus segera disucikan. Meskipun dalam keadaan santai nongkrong ngopi misalkan, itu harus disunahkan juga untuk menjauhi najis. Kenapa? Karena Islam itu ya bersih. Nawa jamilun la yuhibbu illa jamal gitu kata Allah, itu bersih atau indah. Allah menginginkan sesuatu yang indah. Itu memang ajaran Islam. Tidak harus santai aja lah, tidak dibuat sholat. Tapi di luar sholat pun disunahkan untuk menjauhi najis. Bersuci juga menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan bentuk ibadah lainnya, baik yang fardu seperti sholat wajib 5 waktu dalam sehari-hari semalam, maupun sunnah seperti sholat 2 hari raya dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Pertanyaan apa? Pertanyaan dulu bisa. Sama terus ya, terus. Orang bisa.
Jus apa ini? Rifki kan trending. Iya. Akhirnya masuk ke ini. Kenapa nggak ada suara ya? Akhirnya masuk ke ini. Airnya masih bumi, campur dengan sesuatu yang berapa kan air? Lah, Air apa deh? Nah, Berat. lah. maka kalau tabur susu kamu susu paling dia kalah. Iya dah. Terus nggak mereka. Dengan Oke. Next. satu aja. Ada yang masih gitu. Mungkin bacakan situ ya teman-teman. Ada yang masih tadi datang menjadikan dinamakan air. Ini ya. Jangan coba. Arah. Karena nanti Air itu lah, air tenang di sana. Jangan di. Next. Cuma 5 pertanyaan dulu. Ini apa itu? Ada yang masih yang suci hukumnya menjadi yang air yang suci namanya tidak menyucikan itu ya Ya ini berarti suci mensucikan. ya ya gitu. dibacanya benar Empat ya. Air pertama itu berulang digunakan untuk bilang mengaji semua satu Gimana ini menghilangkan najis, junub, untuk mandi? berwudu Sebenarnya semuanya bisa ini. Iya, bisa. Semuanya bisa. Yang lebih cocok ya ini. berwudu. Ya itu. Terakhir, pertanyaan terakhir. ukuran dua apa tuh pula ada satu paling Coba ya. 200 liter Sebenarnya ulama versinya banyak yang orang 200, ada antara 200 sampai 250 itu. Ini dua-duanya bisa ya. Bisa ya. 250. yeay 30 Yeay. Bisa ya belajar tentang Udah lah ini. ya. Dan sekian dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau tadi apa PPT-nya saya kirim di WA saya.